له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita tafsir Qur'anil Azim. Kita masih pada ayat ke-187. Uhilla lakum laylatas siyamir rafatu ila nisaikum, dan seterusnya. Kita pada pertemuan yang lalu membahas tentang batasan puasa itu sendiri sampai tenggelamnya matahari dan dihalalkan apa yang diharamkan, mulai tenggelamnya matahari hingga fajar. Demikian pula larangan-larangan syariat tentang puasa wisol, menyambung hari sampai hari berikutnya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah membawakan riwayat yang dibawakan oleh Hafidz Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah dari Abdullah ibn Zubair radhiyallahu taala anhuma, salah seorang sahabat. Demikian pula beberapa dari ulama salaf rahimahumullah, bahwa mereka atau sebagian mereka melakukan wisol, melakukan puasa wisol, bahkan beberapa hari berturut-turut, bukan hanya 2 hari, namun beberapa hari berturut-turut. Apa yang didapati dari salafus saleh ini diterangkan bahwa mereka melakukan itu sebagai latihan atau bentuk amalan yang mereka lakukan untuk sengaja untuk melemahkan derasnya syahwat atau hawa nafsu pada diri mereka. Ingin mereka patahkan dengan itu. Riyadhah, dalam rangka latihan untuk kekuatan dan kesehatan tubuh mereka. Sehingga mereka lakukan wisol itu bukan dalam rangka ibadah. Mereka lakukan wisol itu bukan dalam rangka ibadah. Tidak mereka yakini sebagai bentuk ta'ah. Tidak mereka lakukan itu dengan keyakinan bahwa ini afdal dan ibadah dan mendatangkan pahala. Bukan itu niat mereka. Lain niatnya. Atau ini kemungkinan pertama, atau kemungkinan yang kedua, bahwa yang mereka pahami dari larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang wisal, ini larangan irsyad. Larangan yang maknanya bimbingan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasihan, tidak ingin melihat umatnya berat, kesulitan menjalankan puasa berturut-turut, menyambung atau wisal. Bukan larangan dalam artian haram. Ini kemungkinan yang kedua. Dan ini dikuatkan dengan hadis yang telah kita lalui pada pekan yang lalu, hadis Aisyah ketika Rasulullah larang wisal, disebutkan dalam riwayat itu rahmatan lahum. Itu sebagai rahmat bagi mereka. Karena tentu lebih ringan atau lebih mudah bagi mereka setiap hari dikala maghrib mereka berbuka untuk mengembalikan stamina, kembali kekuatan mereka dengan makan, minum dan seterusnya. Kalau itu ditinggalkan ya tentu lebih berat. Nah, sebagai rahmat untuk umat ini Rasulullah larang. Tadi larangan bimbingan agar mereka tidak melakukan wisal. Ini
dua kemungkinan atau jawaban dari beberapa asar yang didapati dari salaf yang melakukan puasa wisal. Beberapa ulama salaf seperti tadi Abdullah bin Zubair bin Awam, demikian pula anak beliau Amir ibnu Abdullah ibnu Zubair bin Awam. Mereka ini kuat melakukan wisal tadi bukan dalam rangka ibadah, karena nilai ibadah tentu dibarengi dengan niat kalau itu ketaatan, niat dengan keyakinan dirinya mendekatkan diri kepada Allah atau ingin mengejar pahala. Tidak ada itu dalam hati atau niat mereka dalam melakukan wisal. Dan itu mereka lakukan pula karena mereka dapati diri mereka kuat. Mereka dapati tubuh atau kekuatan fisik mereka memungkinkan untuk hal itu. Di dalam riwayat disebutkan bahwa seperti Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu, termasuk Abadilatul Arba'ah, sahabat yang muda radhiyallahu taala anhuma, melakukan wisal sampai 7 hari. Melakukan wisal sampai 7 hari. Di hari yang ke-7 ketika beliau berbuka, artinya tidak puasa lagi, beliau boleh diadu kekuatannya dengan yang tidak puasa selama 7 hari itu. Artinya tetap staminanya sehat, prima, gak terganggu aktivitas beliau dan kesehatannya dengan wisal itu. Itu mereka yang melakukan wisal. Disebutkan pula di dalam riwayat bahwa salafus saleh atau sebagian mereka dikala iftar, tentunya sunnah menunjukkan diutamakan rutab, kurma muda kalau itu didapati, atau kurma matang, ini kurma biasa, atau air putih. Nah, mungkin setelah itu riwayat menunjukkan mereka iftar dengan samin minyak samin dari susu dan sobir. Sobir ini jadam, semacam apa ya, seperti batu dan rasanya pahitnya luar biasa. Jangankan rasanya, dari baunya saja sudah masuk pahitnya ke dalam tenggorokan. Ini sobir. Dan sengaja dipakai obat, memang dipakai alternatif pengobatan perut, terutama masalah-masalah perut. Nah, al-muhim, di dalam beberapa riwayat salaf berbuka dengan itu, minyak samin, entah diolah dengan apa, dan jadam. Itu dilakukan, kata Ibnu Katsir, agar perut mereka, baik itu lambung atau ususnya, tidak dikagetkan dengan makanan, tidak berat pengolahan atau sistem pencernaan dalam perutnya. Itu yang mereka konsumsi ketika mereka berbuka. Al-muhim, ini beberapa riwayat dari mereka, dan tentunya seperti kita tahu, dasar agama kita adalah ittiba', contoh dan figur suri tauladan bagi kita satu-satunya adalah Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah sebutkan, wa khairul hadi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah melarang, cukuplah bagi seorang muslim untuk
berpegang dan mengamalkan apa yang dia dapati dari nabinya sallallahu alaihi wasallam, karena dia diciptakan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah dan untuk taat kepada Rasulnya. Adapun beberapa riwayat dari salaf tadi, itu jawaban para ulama. Satu, memang tidak mereka lakukan sebagai ibadah, dan dua, mereka pahami larangan itu larangan bimbingan. Yang ketiga, kondisi tubuh mereka memungkinkan. Bisa dibayangkan 7 hari tidak puasa Abdullah bin Zubair, demikian pula Amir anaknya. Tetapi hari ke-7 biasa-biasa saja, sehat dan masih kuat, penuh vitalitas. Nah, kalau ini dipraktekkan kepada keumuman muslimin, 7 hari tidak makan, ya di hari ke-7 bangun saja mungkin nggak bisa. Itu beberapa riwayat dari salaf rahimahumullah. Kelanjutan ayat Allah sebutkan, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, dan jangan kalian menggauli mereka, para istri kalian, dalam keadaan kalian i'tikaf di masjid. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari jalan Ali bin Abi Thalhah, kata Ibnu Abbas, ini ayat berkaitan tentang seseorang yang i'tikaf di Ramadan dalam masjid atau i'tikaf di luar bulan Ramadan. Dia i'tikaf di masjid, maka Allah haramkan baginya untuk bergaul layaknya suami istri dengan istri dia, baik itu di siang maupun malam hari. Baik di siang maupun di malam hari, sampai dia menyelesaikan i'tikafnya. Sampai dia menyelesaikan i'tikafnya, baik itu di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Kata Imam Dhahhak rahimahullah, semula dalam Islam, kalau orang i'tikaf, dibolehkan dia kalau mau keluar dari masjid sejenak, dia keluar, pulang. Kalau dia mau jima dengan istrinya, dia lakukan di malam hari misalnya, dan itu diperbolehkan. Kemudian turun ayat ini melarang, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kalian menggauli istri-istri kalian dalam keadaan kalian sedang melaksanakan i'tikaf di masjid. Bahkan maknanya bukan hanya menggauli dalam artian jima, hubungan suami istri, tetapi larangan untuk mendekat kepada istrinya selama dia i'tikaf. Dekat dalam artian melakukan segala sesuatu yang berbau seks, bukan hanya jima, semacam memeluknya, menciumnya, dan merabanya, dan yang sekitar itu. Ini semua dilarang ketika dia melakukan i'tikaf. Oleh sebab itu Allah sebut dengan lafaz wala tubashiruhunna. Jangan kalian melakukan mubasyarah. Mubasyarah. Tidak Allah sebutkan wala tujami'uhunna, jima, tetapi yang Allah sebutkan tubashiruhunna, lebih umum dari jima. Jima dan segala sesuatu sebagai mukaddimahnya. Segala yang berkaitan dengan masalah seks. Nah. Diriwayatkan tafsiran yang sama seperti Ibnu Abbas di atas dari Abdullah bin Mas'ud, Muhammad bin Ka'ab, Mujahid, Atha, Hasan, Qatadah, Suddi, Dhahhak, Rabi' bin Anas, Muqatil, dan yang lainnya rahimahumullah. Ayat ini larangan untuk seorang muslim mendekat kepada istrinya dikala dia melakukan i'tikaf. Dan ini yang
disebutkan tadi perkara yang disepakati oleh para ulama. Perkara yang disepakati oleh ulama bahwa mu'takif, orang yang iktikaf, diharamkan baginya untuk menggauli istrinya selama dia menjalankan iktikafnya di masjid. Kalaupun dia keluar pulang ke rumahnya dan itu diperbolehkan untuk suatu hajat yang jelas, boleh mu'takif itu keluar dari masjid untuk menunaikan hajat yang diperlukan olehnya. Itu pun sebatas dia mengambil atau menyelesaikan keperluannya, menyelesaikan hajatnya, baik itu makan atau mungkin di masa dulu buang air besar karena tidak tersedia di masjid. Apalagi sekarang tersedia, lebih mudah, tidak mengharuskan dia untuk keluar dari masjid. Nah, maka tidak dibenarkan kemudian ketika pulang itu untuk makan atau buang air dan yang semisalnya, dia gunakan pula kesempatan untuk melampiaskan rindu kepada istrinya, baik itu menciumnya atau memeluknya dan yang semisalnya. Dia diperbolehkan keluar pulang sebatas hajatnya. Hajat dia makan, ya makan, keluar kembali lagi pulang ke masjid. Hajat dia buang air, ya dia buang air kembali lagi ke masjid. Adapun mendekat kepada istri dalam rangka tadi masalah cinta dan sekitarnya, itu tidak diperkenankan. Bahkan perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan iktikafnya dilarang pula melakukan perkara-perkara yang tidak ada sangkut pautnya dengan iktikafnya. Kalau tadi makan, buang air, berhubungan, dia perlu makan, buang air dan yang semisalnya berkaitan dengan iktikaf. Adapun yang tidak ada kaitannya nggak boleh, seperti menjenguk orang sakit misalnya. Dia dengar misalnya saudaranya atau temannya siapa sakit, sekalian belok ke rumah sakit menjenguknya. Ini nggak diperbolehkan karena nggak ada kaitannya dengan iktikaf. Yang jelas iktikaf ini banyak hukum yang terkait dengannya. Ada yang disepakati oleh para ulama, dan batasan masalah istri tadi disepakati oleh para ulama. Ada pula beberapa hukum atau permasalahan tempat perselisihan para fuqaha rahimahumullah. Dan iktikaf ini berkaitan dengan puasa. Oleh sebab itu para ulama dalam kitab-kitab fikihnya selalu menyambung bab atau kitab puasa dengan kitab iktikaf. Setelah hukum-hukum puasa, pasti kemudian mereka sebutkan setelahnya masalah hukum-hukum iktikaf. Karena demikian memang di dalam Quran disebutkan, seperti ayat ini. Setelah Allah bercerita tentang hukum-hukum puasa, ada ayat ini Allah sebutkan tentang iktikaf, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Di dalam sunnah disebutkannya oleh Allah dalam Quran ini, iktikaf setelah puasa ini merupakan anjuran dan bimbingan agar iktikaf itu dilakukan di kala puasa. Lebih sempurna ketika iktikaf itu dilakukan sembari orangnya juga menjalankan puasa.
Bahkan di dalam sunnah disebutkan dilakukan itu di akhir bulan Ramadan. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim, anna Rasulullah SAW kana ya'takiful ashral awakhir min syahri Ramadan, bahwa Rasulullah SAW i'tikaf di 10 terakhir bulan Ramadan, hatta tawaffahullah, sampai Allah mengambil ajal beliau. Tsumma i'takafa azwajuhu min ba'dih, kemudian setelah beliau meninggal, istri-istri beliau pun melakukan i'tikaf radhiyallahu anhun. Demikian disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Di Bukhari Muslim pula dari Sofiyah bintu Huyai ibnu Akhtab, juga Ummul Mukminin istri beliau, kanat tazurun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mu'takifun fil masjid. Sofiyah mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala Rasulullah i'tikaf di masjid. Boleh istri datang ke masjid menjenguk suaminya. Fatahaddatsat indahu sa'ah, maka Sofiyah radhiyallahu anha berbincang-bincang sejenak bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qamat litarji'a ila manziliha, kemudian Sofiyah berdiri untuk pulang kembali ke rumahnya. Wa kana dzalika lailan, dan itu malam hari. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam liyamshiya ma'aha hatta tablugha daraha. Maka Rasulullah pun berjalan mengantarkan Sofiyah sampai ke rumahnya, karena malam perlu penjagaan wanita, fitnah. Wa kana manziluha fi dari Usama ibn Zaid fi janibil Madinah, dan rumah Sofiyah dekat atau di perkampungan Usama ibn Zaid, sahabat Rasul SAW di Madinah. Falamma kana bi ba'dit tariq laqiyahu rajulani minal ansar. Di riwayat itu disebutkan ketika di tengah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemui oleh 2 orang sahabat dari Ansar. Falamma ra'ayan Nabi sallallahu alaihi wasallam asra'a, wa fi riwayat tawaroya. Begitu keduanya melihat Nabi, segera keduanya bergegas, atau di riwayat dijelaskan bergegas itu maknanya bersembunyi. Hayaan minan Nabi sallallahu alaihi wasallam likauni ahlihi ma'ah, dan itu mereka lakukan karena mereka malu melihat Rasulullah SAW sedang bersama istrinya. Mereka gak ingin mengganggu atau khawatir berpapasan dengan istri Rasul SAW, maka bergegas mereka bersembunyi keduanya. Faqala lahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala rislikuma innaha Sofiyah bintu Huyai. Maka Rasulullah katakan kepada keduanya, ala rislikuma, tenangkan kalian berdua, sesungguhnya ini yang bersama saya Sofiyah bintu Huyai, istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kedua sahabat Ansar ini untuk nggak perlu lari atau bergegas-gegas sembunyi. Ala rislikuma, karena yang kalian lihat ini Rasulullah bersama istrinya Sofiyah.
Faqala subhanallah ya Rasulullah. Maka keduanya mengatakan subhanallah. Kalimat yang mereka ucapkan karena kaget atau tidak ingin diduga seperti yang diduga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya dalam bahasa bebas mungkin mereka ingin menyatakan subhanallah ya Rasulullah, apa iya kami suudzon kau bersama wanita lain? Subhanallah. Ketika Rasulullah katakan, tenang kalian, ini Sofia istriku, nggak usah lari, nggak usah sembunyi. Mereka membersihkan diri atau menyatakan bahwa tidak ada dugaan apapun dalam hati kami ya Rasulullah kalau engkau bersama wanita lain. Nah, kami lari tidak lain karena malu melihat engkau bersama istrimu. Subhanallah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam, wa inni khashitu an yakdzifa fi qulubikuma syai'a aw qala syarra." Kata Rasulullah, sesungguhnya syaitan itu mengalir pada diri manusia Bani Adam seperti atau bersama dengan aliran darahnya di seluruh tubuhnya. Dan aku takut syaitan melemparkan godaan atau bisikan dalam hati kalian berdua. Tadi riwayat tadi disebutkan syarron, syaitan menghembuskan kejelekan dalam hati kalian. Aku takutkan itu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah mengomentari hadis ini, artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya agar mereka melakukan tabarri. Tabarri itu membersihkan diri atau memberi klarifikasi di situasi atau kondisi yang tertuduh. Di situasi atau kondisi yang orang itu dalam keadaan tertuduh. Tuduhan tertuju kepadanya. Agar kemudian mereka tidak terjatuh dalam larangan-larangan syariat. Adapun dua sahabat ini dari Ansar, mereka sangat bertakwa kepada Allah, sangat takut kepada Allah, dan tidak mungkin sama sekali ada dugaan sekecil apapun pada diri mereka kalau Rasulullah SAW melakukan hal-hal semacam itu. Sedikit pun gak ada dalam dugaan mereka. Mereka sangat bertakwa dan mencintai, menghormati Rasulullah SAW. Demikian kata Imam Syafi'i. Sehingga pernyataan Rasulullah SAW sebagai pendidikan, bimbingan untuk umat ini ketika seseorang itu terposisikan sebagai terdakwa, dan wajar orang menunjukkan dugaan itu kepadanya karena memang situasi atau kondisinya mendukung untuk hal itu. Nah, dikala itu dia harus melakukan tabarri, memberi klarifikasi seperti yang dilakukan Rasul SAW dikala gelap. Beliau bersama Sofia radhiyallahu taala anha, beliau terangkan agar menutup sama sekali pintu syaitan untuk tidak menghembuskan sedikit pun ke dalam hati Bani Adam kejelekan, apalagi kepada Rasul SAW.
Maka beliau terangkan bahwa ini Sofia istriku. Selesailah permasalahan. Mematahkan jalan syaitan untuk memicu syubhat atau tuduhan dan dugaan jelek kepada seseorang. Dan dalam permasalahan-permasalahan yang serupa dengan ini, misalnya orang diberi uang atau diamanati harta sekian, orang nggak tahu dia kerja apa, sementara atau misalnya orang tahu gajinya 1 bulan misalnya 100.000, tiba-tiba dia punya rumah besar, punya kendaraan mewah. Nah, orang kan tanda tanya. Wajar tanda tanya itu. Dalam tempatnya memang. Dikala itu dia di posisi tertuduh. Dari mana uang semua ini? Semua orang tahu dia kerjanya ini dan gajinya nggak nutut untuk membeli itu semua. Nggak terkejar. Nah, dia sekarang di posisi tertuduh. Orang menunjukkan dugaan-dugaan jelek kepadanya. Jangan-jangan dia korupsi. Jangan-jangan dia ini, jangan-jangan dia itu. Nah, dikala itu dia harus berikan klarifikasi. Bahwa rumah ini misalnya saya diberi mertua. Kendaraan ini saya dapati dari fulan. Membersihkan diri. Sehingga tuduhan-tuduhan yang jelek itu tidak menjatuhkan saudara-saudaranya yang lain dalam larangan syariat. Bisa memunculkan permusuhan, kebencian. Bahkan bisa-bisa sampai pertumpahan darah. Dan itu yang terjadi. Al-muhim, di tempat-tempat yang meragukan dan orang dalam keadaan tertuduh, dan wajar memang dia tertuduh di kala itu, dalam artian memang tadi situasinya memang memungkinkan orang untuk menuduh seperti tadi. Nah, di kala itu dia harus tabarri, memberi klarifikasi dan membersihkan diri dengan kejujuran seperti yang Rasulullah SAW sebutkan kepada 2 Ansar ini, bahwa bersama beliau itu Sofia istri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang Rasulullah ajarkan kepada umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Di dalam ayat ini tadi Allah larang seorang yang i'tikaf bergaul dengan istrinya, baik itu jima atau permulaan-permulaannya, mencium, merangkul atau memeluk istrinya, meraba dan yang semisalnya. Ini yang dilarang. Adapun melakukan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan birahi, nggak ada kaitannya dengan seks, itu boleh dengan istri. Seperti di dalam Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallam yudni ilayya ra'sahu fa urajjiluhu wa ana haid. Rasulullah sallam mendekatkan kepala beliau kepadaku dan aku menyisirinya, rapikan rambut beliau sallallahu. Boleh. Nah, itu nggak ada hubungannya dengan birahi. Dirapikan rambut suami oleh istrinya. Nah, dan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Aisyah yang menyisiri rambut beliau dalam keadaan ketika itu Aisyah sedang haid radhiyallahu anha. Wa kana la yadkhulul baita illa li hajatil insan. Dan beliau tidak masuk rumah, keluar dari masjid, kecuali untuk hajat layaknya manusia, makan, buang air, dan yang semisalnya. Qalat Aisyah, kata Aisyah, walaqad kana al-maridu yakunu fil bait, fama as'alu anhu illa wa ana marrah. Kata Aisyah, terkadang ada orang yang sakit di rumah,
dan aku tidak menanyainya kecuali dalam keadaan berjalan sambil berjalan ketika Aisyah i'tikaf, karena tadi setelah Rasulullah meninggal istri-istri beliau pun melakukan i'tikaf radhiyallahu taala anhun. Dikala ada yang sakit, tadi disebutkan karena tidak ada kaitannya dengan i'tikaf, tidak diperbolehkan menjenguk atau menanyainya. Maka Aisyah kalaupun bertanya, orang yang sakit bertanya dalam keadaan beliau berjalan. Sambil berjalan, meninggalkan rumah menuju masjid, sambil beliau bertanya, siapa itu atau sakitnya apa dan lain sebagainya. Tidak sengaja kemudian duduk di situ, tanya apa sakitmu, kenapa dan lain sebagainya. Ini batasan yang tidak diperbolehkan di dalam i'tikaf karena tidak ada sangkut pautnya dengan amalan i'tikaf itu sendiri. Tilka hududullah, di akhir ayat Allah sebutkan tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah. Batasan-batasan Allah yang dijelaskan oleh Allah, yang diwajibkan atas umat ini, baik itu tentang puasa, hukum-hukumnya, apa yang Allah perbolehkan, apa yang Allah larang, kapan dilarang, kapan diperbolehkan, batasan-batasannya. Itu semua sebagai syariat yang Allah jelaskan kepada umat ini melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fala taqrabuha, batasan-batasan Allah itu jangan kalian dekati, jangan kalian lalui, jangan kalian langgar. Allah batasi masalah puasa dengan sekian hukum, nah, jangan dilanggar. Allah batasi i'tikaf dengan sekian hukum, jangan dilalui. Taati batasan-batasan yang Allah berikan kepada kalian. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikian Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada umat manusia. Ayat-ayat tentang puasa, tentang i'tikaf, secara umum syariat Allah tentang agamanya ini, tentang Islam secara terperinci Allah jelaskan dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. La'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa, agar mereka tahu bagaimana mereka itu menjaga batasan Allah, agar mereka dengan itu terbimbing kepada hidayah siratal mustaqim. Dengan itu mereka akan taat kepada Allah dan mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam Al-Hadid ayat 9 Allah sebutkan, "Walladzi yunazzilu 'ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa innallaha bikum laraufur rahim." Dialah Allah yang menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang jelas. Semuanya diterangkan dengan gamblang, dijelaskan oleh Rasul SAW, agar Allah keluarkan kalian itu dari kegelapan menuju cahaya. Dan sesungguhnya Allah sangat penyayang dan pengasih kepada kalian. Itu ayat yang terakhir yang berbicara tentang puasa dan i'tikaf. Kemudian di ayat 188 Allah sebutkan, "Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litaqulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun." Dan jangan kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, dan kalian ambil kekuatan hukum dari para pemimpin atau pemerintah kalian, agar kalian bisa memakan harta sekelompok yang lain
Padahal itu dengan cara dosa, padahal kalian mengetahui kalau itu haram. Kata Ibnu Abbas, ayat ini bercerita tentang seseorang yang punya tanggungan harta. Dia tahu kalau dia menanggung hutang. Dia hutang kepada si Ahmad misalnya 10 juta. Tetapi tidak ada barang bukti. Entah tidak ada dari awal atau memang barang buktinya itu hilang, musnah dan yang semisalnya. Dia tahu memang dia berhutang kepada Ahmad 10 juta atau lebih atau kurang. Nah, di depan pengadilan, di pemerintahan, dia mengingkari. Saya tidak pernah berhutang kepada Ahmad 10 juta, misalnya. Nggak ada. Mana buktinya? Dia tuntut bukti. Padahal dia tahu bahwa dia itu berkewajiban untuk menunaikan hak orang lain yang dia ambil. Dan itu kalau dia lakukan dosa dan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, haram. Diriwayatkan dari sekian ulama salaf, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Hasan, Qatadah, Suddi, Muqatil bin Hayyan, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, mereka semua menyatakan la tukhasim wa anta ta'lamu annaka zalim. Dan ini nasihat yang sangat berharga dari mereka. Jangan kamu berdebat dalam keadaan kamu tahu kamu itu zalim. Kamu salah. Kamu tahu, kamu sendiri tahu kamu salah. Kamu yakin dan kamu tahu sendiri tanpa harus pengadilan, tanpa harus barang bukti kalau kamu itu salah. Nah, enggak perlu kamu berdebat, mempertahankan diri dan membela diri. Dalam segala urusan, harta benda, hak milik orang lain, atau apapun. Permasalahan-permasalahan agama, yang kamu tahu kamu salah. Tetapi hanya karena mempertahankan gengsi, mempertahankan nama, atau apalah, memperdebatkan permasalahan itu. Dan orang mungkin pandai untuk bersilat lidah dan berdebat untuk membela dirinya. Kelanjutannya insyaallah kita kaji pekan depan. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.